Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang terletak di kawasan tepi Sungai Brantas, Provinsi Jawa Timur. Kerajaan Kediri ini berdiri pada abad ke-12, yang dimana merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Raja pertamanya bernama Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu, yang menamakan dirinya sebagai titisan Wisnu. Berdirinya Kerajaan Kediri diawali dengan perintah Raja Airlangga yang membagi kerajaan menjadi dua bagian, yakni Jenggala Kahuripan dan Panjalu Kediri yang dibatasi dengan Gunung Kawi dan Sungai Brantas, dengan tujuan supaya tidak terjadi pertikaian. Kerajaan Jenggala atau Kahuripan terdiri atas Malang dan delta Sungai Brantas dengan pelabuhan Surabaya, Rembang, Pasuruan, dan ibu kotanya Kahuripan. Sedangkan Kerajaan Panjalu Kediri meliputi Kediri, Madiun, dan ibu kotanya Dahak. Kehidupan politik Kerajaan Kediri. Keadaan politik pemerintahan dan keadaan masyarakat di Kediri ini dicatat dalam berita dari Cina, yaitu dalam kitab Ling Wai Taita yang ditulis oleh Chow Kufei pada tahun 1178 dan pada kitab Chu Fanxi yang disusun oleh Chow Chukua pada tahun 1225. Kitab itu melukiskan keadaan pemerintahan dan masyarakat zaman Kediri. Kitab itu menggambarkan masa pemerintahan Kediri yang termasuk stabil dan pergantian tahta berjalan lancar tanpa menimbulkan perang saudara. Setelah 58 tahun mengalami masa suram, Kerajaan Panjalu Kediri bangkit lagi sekitar tahun 1116. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Masyarakatnya yang hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di daerah pedalaman Kerajaan Kediri sangat berlimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur. Hasil pertanian yang melimpah memberikan kemakmuran bagi rakyat Kerajaan Kediri. Masyarakat yang berada di daerah pesisir hidup dari perdagangan dan pelayaran. Pada masa itu, perdagangan dan pelayaran berkembang pesat. Para pedagang Kediri sudah melakukan hubungan dagang dengan Kerajaan Maluku dan Sriwijaya. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kediri. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur. Penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut, rambut diurai, serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Selain itu, orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada para dewa dan Buddha. Perhatian raja terhadap rakyatnya juga sangat tinggi. Hal itu dibuktikan pada kitab Lubdaka yang berisi tentang kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Tinggi rendahnya martabat seseorang bukan berdasarkan pangkat dan harta bendanya, tetapi berdasarkan moral dan tingkah lakunya. Raja juga sangat menghargai dan menghormati hak-hak rakyatnya. Akibatnya, rakyat dapat leluasa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, pada zaman Kediri, karya sastra berkembang sangat pesat. Banyak karya sastra yang dihasilkan. Pada masa pemerintahan Jayabaya, Raja pernah memerintahkan kepada Empu Sedah untuk mengubah kitab Bharatayuddha ke dalam bahasa Jawa kuno. Karena tidak selesai, pekerjaan itu dilanjutkan oleh Empu Panulo. Dalam kitab itu, nama Jayabaya disebut beberapa kali sebagai sanjungan kepada rajanya. Kitab itu berangkat tahun dalam bentuk Candra Sangkala, Sangakuda Suda Candrama, atau berumus 1079 Saka atau 1157 Masehi. Selain itu, Empu Panulo juga menulis kitab Gatotkaca dan Hariwangsa. Pada masa pemerintahan Kameswara, juga ditulis karya sastra antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kitab Purta Sancaya.
yang berisi petunjuk tentang cara membuat syair yang baik. Kitab itu ditulis oleh Empu Tan Agung. Yang kedua adalah Kitab Smaradhana, berupa kakawin yang digubah oleh Empu Darmaja. Kitab itu berisi pujian kepada raja sebagai seorang titisan Dewa Kama. Kitab itu juga menyebutkan bahwa nama ibu kota kerajaannya adalah Dahana. Yang ketiga adalah Kitab Luptaka, ditulis oleh Empu Tan Agung. Kitab itu berisi kisah Luptaka sebagai seorang pemburu yang mestinya masuk neraka. Karena pemujaannya yang istimewa, ia ditolong dewa dan rohnya diangkat ke surga. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas, yang berawal dari Jawa Tengah hingga meluas hampir ke seluruh daerah Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh Kerajaan Kediri juga sampai masuk ke Pulau Sumatera yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan pada saat itu semakin kuat ketika terdapat catatan dari kronik Cina yang bernama Chou Kufei pada tahun 1178 Masehi yang berisi tentang negeri paling kaya di masa Kerajaan Kediri pimpinan Raja Sri Jayabaya. Bukan hanya daerah kekuasaannya saja yang besar, melainkan seni sastra yang ada di Kediri cukup mendapat perhatian. Dengan demikian, Kerajaan Kediri semakin disegani pada masa itu. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri runtuh pada masa pemerintahan Raja Kertajaya, di mana terjadi pertentangan antara raja dengan kaum Brahmana. Raja Kertajaya dianggap melanggar agama dengan memaksakan mereka menyembah kepadanya sebagai dewa. Kaum Brahmana meminta pertolongan kepada Ken Arok, pemimpin daerah Tumapel yang ingin memisahkan diri dari Kediri. Kemudian terjadi perang antara rakyat Tumapel yang dipimpin Ken Arok dengan Kerajaan Kediri. Akhirnya, pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya dan Kerajaan Kediri menjadi wilayah bawahan Tumapel atau Singasari. Sebagai pemimpin di Kerajaan Singasari, Ken Arok mengangkat Jayasabha, putra Kertajaya, sebagai Bupati Kediri. Jayasabha digantikan oleh putranya Sastrajaya pada tahun 1258. Kemudian, Sastrajaya digantikan putranya Jayakatwang pada tahun 1271 Masehi. Jayakatwang berusaha ingin membangun kembali Kerajaan Kediri dengan memberontak Kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara. Terbunuhlah Raja Kertanegara dan Kediri berhasil dibangun oleh Jayakatwang.